2272311169. Saya akan menjelaskan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Baik, mari kita bahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama adalah latar belakang. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, sistem pembayaran, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan bank, melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia. Dengan terbentuknya OJK, kewenangan pengawasan bank diambil alih oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk memisahkan dua fungsi pengaturan dan pengawasan, serta menciptakan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK, peran Bank Indonesia menjadi lebih fokus pada 2 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial lainnya. Yang kedua, mengendalikan inflasi dengan target inflasi yang ditetapkan secara transparan. Yang ketiga, sistem pembayaran, mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran, membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif. Yang berikutnya, mendorong inovasi dalam sistem pembayaran, mendukung pengembangan teknologi pembayaran digital. Tujuan utama transformasi peran Bank Indonesia adalah untuk yang pertama, meningkatkan aktivitas dan efisiensi pengawasan sektor jasa keuangan. Dengan adanya OJK, pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan menjadi lebih terintegrasi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan melalui stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran yang lancar. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi lainnya. Tantangan yang dihadapi meskipun telah terjadi transformasi yang signifikan, Bank Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain yang pertama, koordinasi dengan OJK. Memerlukan koordinasi yang baik antara BI dan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi terus mendorong perubahan dalam sistem pembayaran sehingga Bank Indonesia harus terus beradaptasi. Yang ketiga, risiko sistemik. Perubahan dalam sistem keuangan global dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah perubahan signifikan dalam struktur pengawasan dan regulasi sektor keuangan di Indonesia. OJK dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21/2011 dengan tujuan untuk meningkatkan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan terintegrasi. Sebelumnya, Bank Indonesia atau BI memegang peran yang lebih luas dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal. Namun, setelah OJK berdiri, pembagian peran antara Bank Indonesia dan OJK mengalami transformasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas pengawasan. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas sistem pembayaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap sektor perbankan. Selain itu, Bank Indonesia juga terlibat dalam pengawasan sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Setelah OJK, dengan terbentuknya OJK, Bank Indonesia tidak lagi memegang kewenangan pengawasan langsung terhadap lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, pasar modal, dan asuransi. OJK mengambil alih fungsi tersebut, sementara BI fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan pengelolaan inflasi. Yang kedua, fokus bank. Indonesia pasca OJK, kebijakan moneter, dan pengendalian inflasi.
Peran utama BI tetap pada pengaturan kebijakan moneter, termasuk penetapan suku bunga, acuan, dan pengendalian inflasi untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Yang berikutnya, stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran dan stabilitas sistem pembayaran, termasuk sistem clearing antar bank dan pengelolaan alat pembayaran seperti uang kartal dan non-tunai. Yang berikutnya, kebijakan nilai tukar. BI juga bertugas dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing untuk memastikan stabilitas ekonomi Indonesia. Yang ketiga, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengawasan sektor keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. OJK bertanggung jawab atas perlindungan konsumen, pengawasan terhadap kesehatan, lembaga-lembaga keuangan, serta pencegahan terjadinya krisis keuangan di Indonesia. Yang berikutnya, pengembangan industri keuangan. Selain pengawasan, OJK juga memiliki peran dalam pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk mendorong inklusi keuangan dan inovasi di sektor vintage, serta memastikan bahwa sektor jasa keuangan beroperasi dengan cara yang transparan dan berkelanjutan. Yang keempat, koordinasi antara BI dan OJK. Setelah pembentukan OJK, Bank Indonesia dan OJK tetap berkoordinasi untuk memastikan stabilan sistem keuangan nasional. Beberapa area yang memerlukan koordinasi antara keduanya adalah: yang pertama, stabilitas sistem keuangan. BI dan OJK bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk melalui pengawasan terhadap potensi risiko sistemik yang bisa memengaruhi ekonomi Indonesia. Yang kedua, regulasi makroprudensial. Dalam hal ini, BI dan OJK harus bersinergi untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan yang bisa memicu krisis. Yang berikutnya, dampak bagi perbankan. Peran Bank Indonesia dalam pengawasan sektor perbankan berkurang setelah OJK terbentuk, dan OJK mengambil alih tanggung jawab tersebut. Namun, BI tetap memiliki kewenangan dalam hal kebijakan moneter yang mempengaruhi sektor perbankan seperti suku bunga, acuan, dan kebijakan likuiditas. Berikutnya, pengawasan makroprudensial. Meskipun pengawasan langsung terhadap bank ini berada di bawah OJK, BI masih berperan penting dalam menjaga stabilitas makroprudensial sistem keuangan dengan memantau kondisi ekonomi yang lebih luas yang juga mempengaruhi kinerja perbankan. Kolaborasi dalam kebijakan. Bank Indonesia dan OJK terus berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Misalnya dalam hal penanggulangan risiko yang dapat muncul akibat ketidakstabilan ekonomi global. Yang keenam, perubahan dalam fungsi lain. Inovasi keuangan. Dengan adanya OJK, inovasi dalam sektor keuangan seperti perkembangan vintage atau financial technology dapat lebih terfokus pada regulasi yang jelas sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. OJK memiliki mandat untuk mengawasi sektor vintage secara lebih langsung. Sedangkan BI masih terlibat dalam menjaga sistem pembayaran yang aman dan efisien. Yang berikutnya, peningkatan inklusi keuangan. OJK fokus pada pengembangan inklusi keuangan, memastikan bahwa layanan keuangan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, BI mendukung hal ini melalui kebijakan yang mendukung transaksi non-tunai dan sistem pembayaran digital. Lanjut, perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape industri keuangan secara signifikan, termasuk peran dan fungsi bank sentral di dalamnya. Bank sentral yang tradisionalnya bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, kini dihadapkan pada tantangan baru dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya di era digital ini. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi cara bank sentral menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga memperluas peran mereka dalam mendukung inovasi teknologi keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah perubahan yang cepat.
Pertumbuhan vintage yang semakin pesat di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Vintage Indonesia yang telah terdaftar serta sah sebagai badan hukum sejak 10 Maret 2016. Keanggotaan Asosiasi Vintage Indonesia terdiri atas perubahan vintage, perusahaan keuangan, ataupun kelembagaan lain yang memiliki keahlian dan ketertarikan di bidang teknologi keuangan secara garis besar. Para anggota memiliki visi bersama mewujudkan masa depan pelayanan keuangan yang berorientasi teknologi untuk masyarakat Indonesia dan oleh perusahaan Indonesia. Transformasi bank sentral di era digital menghadirkan tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan utamanya meliputi keamanan data dan privasi regulasi teknologi finansial baru, serta perubahan perilaku konsumen dalam transaksi keuangan. Sementara itu, peluangnya mencakup peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi, inovasi kebijakan moneter yang lebih responsif, kolaborasi internasional yang lebih mudah, dan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat. Bank sentral perlu secara hati-hati mengelola tantangan ini sambil mengoptimalkan peluang untuk memajukan peran mereka dalam perekonomian digital global. Selain itu, regulasi terhadap teknologi finansial baru menjadi tantangan tersendiri bagi bank sentral. Dengan perkembangan cepat seperti kriptokurrensi dan blockchain, bank sentral dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang fleksibel namun efektif untuk mengatur dan mengontrol risiko yang terkait dengan teknologi ini. Regulasi yang tidak dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko keamanan sistem keuangan secara keseluruhan. Namun di balik tantangan-tantangan tersebut, transformasi bank sentral di era digital juga menawarkan peluang signifikan. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional bank sentral, termasuk dalam pengelolaan data, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan moneter. Selain itu, bank sentral dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan alat dan metode baru dalam kebijakan moneter yang telah responsif terhadap perubahan ekonomi, seperti penggunaan big data untuk analisis yang lebih akurat dan cepat. Era digital memungkinkan bank sentral untuk lebih mudah berkolaborasi dengan bank sentral lainnya secara internasional. Kolaborasi ini penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan pengembangan standar internasional untuk regulasi teknologi finansial. Dengan demikian, bank sentral dapat saling belajar dan berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan stabilitas ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. OJK dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia, tetapi implementasi aktual dari lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya merupakan hal tersulit dan menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam prosesnya membentuk OJK untuk dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope atau economies of scale yang lebih besar, reformasi hukum dan politik yang lebih baik. Namun, OJK juga akan menimbulkan sejumlah risiko yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sumber pembiayaan OJK yang awalnya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dapat membuat independensi dari lembaga tersebut terganggu dan bahkan rentan terhadap tindakan-tindakan politis yang tidak terpuji, sehingga OJK akan sensitif terhadap risiko terpolitisasi maupun upaya-upaya fraud seperti tidak korupsi dan kolusi yang saat ini banyak terjadi pada organisasi yang menggunakan anggaran negara. Terbentuknya OJK memberikan harapan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, komunitas industri jasa keuangan, dan bahkan masyarakat Indonesia secara umumnya. Harapan terhadap OJK harus tertangani secara wajar, yaitu dalam hal kemampuan untuk melakukan eksekusi operasional sesuai dengan tuntutan komunitas, maupun kemampuan untuk menjadi lembaga independen yang mengedepankan praktik terbaik dari good
corporate governance, dan manajemen risiko sehingga tidak ada reputasi yang tercederai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK akan menghadapi risiko reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan industri jasa keuangan terhadapnya, dan pada akhirnya dapat berdampak pada perkembangan sektor jasa industri keuangan di Indonesia yang diawasinya. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.